minggu-minggu berikutnya. Minggu ini adalah minggu jubilate, dan kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita masuk di dalam satu. Mari kita buka ibadah minggu ini dengan mengangkat pujian dari Pimpin Jemaat nomor 5. Dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya dalam kerjaan, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat. Haleluya. Ya Tuhan Bapa kami, melalui dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami datang ke hadirat-Mu menyanyikan kemuliaan nama-Mu, karena Engkau telah menyatakan kemenangan atas dunia ini melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan
bagian dari Kidung Jemaat 10 ayatnya yang pertama. Kita angkat bagian dari Kidung Jemaat 282 ayat 1 dan marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan yang ketiga. Artinya demikian. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, jangan mengumpat, jangan memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum. Amin. Angkat bagian dari Kidung Jemaat 387 ayatnya yang pertama. Era
Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang kehadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda kami. Tetapi ingatlah kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Karena untuk tidak selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. Karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Terima kasih. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 341 ayat yang pertama dan kedua. Kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan minggu ini sebagai epistel dan pendahulu khotbah kita yang diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-17 sampai 24 yang akan dibacakan oleh salah seorang majelis.
Demikian firman Tuhan. Itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Demikian firman Tuhan. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Kita akan ujian dari Kidung Jemaat 436 ayat yang pertama dan kedua. Selalu berteguh, tiap kemenangan
marilah kita mengakui iman percaya kita bagaimana pengakuan saudara. Iman kita di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom. Shalom. Selamat Minggu buat kita sekalian. Kita akan mendengarkan warta jemaat di Minggu tanggal 8 Mei 2022. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala kasih dan anugerah-Nya yang senantiasa menyertai kehidupan kita masing-masing. Sehingga dalam kesempatan ini kita masih dapat beribadah di tempat ini. Yang kedua, telah lahir seorang putra di keluarga David Simatupang hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 dan ibu serta anak semua dalam keadaan sehat. Kita mengucapkan ya sukacita yang besar buat keluarga David dan keluarga besar tambah satu anggota keluarga. Yang ketiga, nama minggu kita pada saat ini adalah Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi. Topik firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti adalah kuasa Tuhan membangkitkan. Yang keempat, keuangan. Persembahan kita pada minggu yang lalu tanggal 1 Mei 2022, persembahan kantong pertama Rp157.000, persembahan kantong kedua Rp132.000, persembahan kantong ketiga Rp144.000, terima persembahan bulanan dari Nyonya LH Simatupang Rp150.000, terima ucapan syukur dari keluarga Alan Dumalang Rp200.000, jumlah keseluruhannya Rp783.000. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati persembahan tersebut demi kemuliaan namanya. Amin. Kita bersatu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam kasih anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan telah pelihara kehidupan kami masing-masing. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Baik kami yang ada di tempat ini, baik juga yang berada di rumahnya masing-masing yang menyaksikan ibadah ini lewat virtual Zoom. Kiranya Tuhan yang senantiasa menjagai, memelihara kehidupan kami masing-masing. Biarlah segala kebaikan Tuhan yang telah kami
kami rasakan, Tuhan, kami tetap bersyukur atas segala semuanya itu. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami juga boleh beribadah di tempat ini, itu semua karena kasih anugerah pertolongan-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan juga setiap kami jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Tuhan berikan juga hikmat bagi setiap kami agar kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap persembahan demi persembahan yang telah kami kumpulkan di minggu-minggu yang lalu. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan yang terbaik. Biarlah Tuhan ajar kami untuk dapat mempergunakan persembahan tersebut untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap rencana-rencana kehidupan kami ke depan, kami serahkan dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Biarlah segala kegiatan aktivitas kami yang di minggu-minggu yang akan datang, Tuhan yang menjagai, memelihara kehidupan kami, yang menopang setiap langkah kehidupan kami, segala rencana-rencana kehidupan kami, apapun akan dilakukan dalam setiap pekerjaan. Nama Tuhan juga yang dipermuliakan dalam kehidupan kami masing-masing. Ampuni segala dosa pelanggaran kami yang kami perbuat tiap-tiap hari melawan Engkau, melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran-pikiran kami yang tidak berkenan. Tuhan ampuni, agar tidak terhalang segala berkat dan anugerah-Mu yang akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala hal yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Amin. Saat kita mengumpulkan persembahan kantong yang pertama dan kedua, kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 415 ayat yang pertama dan seterusnya. Ya Allah, Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kesempatan yang boleh kami lakukan pada hari ini. Sesungguhnya hari ini adalah suatu kesempatan yang indah bagi kami ya Tuhan, untuk bersekutu, memuji, mendengarkan firman-Mu. Hidup kami ini adalah kesempatan kami untuk membenahi diri kami kepada Tuhan dan sesama kami umat-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan menelaah sebagian dari firman-Mu. Kuasai hati, jiwa, pikiran kami, agar tidak mengembara kemana-mana, akan tetapi tertuju pada akan firman Tuhan yang akan kami sampaikan. Bersabdalah Engkau Bapa di surga, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita buka kitab suci kita yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9. Kita mulai membaca dari ayat 36 sampai ayatnya yang ke-43. Saya membacakan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas,
waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamat kulit. Yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan dan melakukan di dalam hidupnya. Kita sambut dengan pujian. Oras, mari kita salut. Selamat datang Amang Ipan dan ya. Damang Dainang, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikasih Tuhan. Topik firman Tuhan dalam minggu ini, kuasa Tuhan membangkitkan. Perikop khotbah kita ini menceritakan tentang kisah seorang murid perempuan di Yope yang bernama Tabita. Tadi dikatakan itu dalam bahasa Yunani Dorcas. Tentu Dorcasnya bukan berbatak ya. Maaf, ada juga kita Dorcas. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada dasarnya sebagian besar penduduk Yope kala itu adalah nelayan. Mata panjarannya ada pelaut. Dan resiko yang paling besar yang dialami oleh para pelaut adalah kapal karam. Itulah sebabnya bukan hal yang umum di Yope, banyak janda atau yatim, anak yatim. Bagi Talita, keadaan ini bukanlah semata-mata hal yang lazim. Imannya dapat melihat bahwa ada kebutuhan khusus yang perlu ditangani, yang perlu ditanggapi. Dan Tabita menyediakan diri serta talenta yang ada padanya untuk melakukan apa yang diperlukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah adalah sumber hikmat. Allah adalah sumber kreativitas. Memampukan Tabita untuk melihat dan mengisi setiap kekosongan hati para janda tersebut. Tabita akrab dengan lingkungan. Tabita akrab dengan pergumulan para janda-janda itu. Dan dengan kemampuan menjahit, ia melayani mereka dengan membuat baju. Jarum dan benang adalah alat yang dipakai Tuhan dalam tangan Tabita untuk mendatangkan kerajaan Allah di dalam lingkungannya, untuk mendatangkan damai sejahtera
dalam kehidupan para janda yang ada. Janda miskin yang dibuatkan pakaian oleh Tabita tentu juga sangat merasakan sukacita yang dilakukan oleh Tabita. Sehingga ketika ia sakit lalu meninggal dan mereka mendengar bahwa Petrus sedang mengunjungi sebuah kota dekat Yope, maka 2 orang dari jemaat menemui Petrus dan memintanya datang ke Yope. Jadilah bukti nyata dari kebaikan Allah. Ketika Petrus tiba, para janda dan para yang pernah ditolong Tabita menunjukkan bukti kebaikan Tabita. Semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Dengan pimpinan Roh Kudus, Petrus berdoa dan Allah pun membangkitkan Tabita. Dampak dari kebangkitan kebaikan Allah tersebut, peristiwa itu tersirat di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Lewat pelayanan Petrus, kebangkitan Tabita dari kematian, Allah menjadi nyata dalam hidup Tabita. Tabita punya kisah nyata yang lebih menarik untuk menceritakan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Tabita bukan saja menjahit lebih banyak baju, tapi dia juga sibuk membagikan cerita hidupnya dan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan Tabita. Tabita sadar bahwa apa yang dia lakukan bukan karena kekuatannya, tetapi karena Allah. Kebangkitannya dari kematian adalah bukti nyata bahwa kuasa Allah di dalam kehidupannya. Hidup Tabita adalah hidup yang berbuah, hidup yang berbuah tetap bagi kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebagai orang Kristen, kita harus selalu dan terus berbuat baik kepada semua orang. Firman Tuhan katakan, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Selama masih ada kesempatan, mari berbuat baik kepada semua orang. Artinya, berbuat baik adalah sebuah kesempatan bagi kita. Saya teringat akan tulisan Ibu Modern Resia berkata, kebaikan yang kau lakukan hari ini mungkin besok dilupakan orang, tetapi teruslah berbuat baik. Berikan yang terbaik dari apa yang kau miliki, dan itu mungkin tidak akan pernah cukup, tetapi tetap berikanlah yang terbaik. Sadarilah bahwa semuanya itu ada di antara engkau dan Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pedulikan apa orang lain pikir atas perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi percayalah bahwa mata Tuhan tertuju pada orang-orang jujur dan Dia sanggup melihat ketulusan hati. Kebaikan kita lakukan mungkin suatu saat akan dilupakan orang, tetapi ingat bahwa setiap kebenaran yang kita lakukan tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yesus pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ungkapan Yesus ini merupakan himbauan kepada setiap orang yang lelah menjalani hidup dan tak
berpengharapan atau kehilangan tujuan dalam hidup, atau juga kepayahan di dalam hidup, sekaligus menjadi penegas bahwa ia mampu mengangkat beban yang menindih dan memberi arah yang baru ke dalam kehidupan kita. Mungkin tidak hanya karena penyakit, melainkan juga masalah-masalah sosial yang lain yang telah mengatakan demikian dan telah melakukan, di mana setiap kita dapat mendengar dengan teduh hati bersama Tuhan, dengan yang kudus. Moder Teresa pun telah membuktikan dan memberi teladan dalam kasih. Ia melakukan yang dapat ia lakukan bagi orang-orang India, khususnya di Kuta. Intinya, ia telah menyaksikan kemurahan Allah, kerahiman Allah, kepedulian Allah kepada orang-orang di Kalkuta. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita masing-masing berdoa kepada Tuhan Yesus agar kita diberi hikmat untuk melakukan apa yang bisa dapat kita lakukan setidak-tidaknya atau sedapat-dapatnya di tempat di mana kita berada dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau seperti kisah Tabita dalam khotbah kita pada hari ini. Talenta apakah yang Yesus percayakan kepada kita? Besar atau kecil? Banyak atau sedikit? Ukuran tidak menjadi masalah. Yang harus kita renungkan adalah apa yang harus kita perbuat dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, janganlah mengecilkan karunia yang ada pada diri kita. Sekecil apapun, gunakanlah secara bijaksana, maka akan menjadi alat kesaksian bagi banyak orang. Melalui kehidupan Tabita, ia menghidupi kebenaran Kristus dan memancarkan kebenaran Kristus sedemikian rupa sehingga orang lain, para janda-janda dan para rasul melihat perbuatan yang baik. Ia telah menjadi saksi bagi janda-janda. Marilah kita menjadi saksi yang baik dari Kristus Yesus Tuhan kita. Tabita, wanita yang baik hati dan dermawan, ia juga dapat disebut pemimpin janda-janda. Tapi apa hendak dikata, Tabita tidak kuasa menghalangi dan mengalahkan maut. Ia meninggal karena sakit. Mendengar berita kematian Tabita, Rasul Petrus yang waktu itu sedang melakukan perjalanan hidup di Lida, segera ke Yope sebab dekat dengan kota Lida, 17 km. Sesampainya Rasul Petrus di Lida, di rumah Tabita, ia segera ke tempat di mana Tabita dibaringkan. Ia berlutut dan berdoa. Setelah berdoa, Petrus berkata kepada Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka mata dan melihat Petrus. Dari kisah Tabita dalam kisah para rasul, kita mungkin bertanya, mengapa Petrus menganggap kematian Tabita penting baginya? Di ayat 36, kita membaca bahwa Tabita adalah seorang perempuan yang berbuat baik, yang baik hati dan dermawan. Ungkapan ini adalah dalam Alkitab versi bahasa Indonesia yang hari ini dikatakan, ia selalu saja melakukan hal-hal yang baik dan menolong orang-orang miskin. Bukti yang menguatkan bahwa Tabita adalah seorang perempuan yang baik hati adalah ketika ia meninggal.
di mana semua janda-janda berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Tabita waktu ia masih hidup. Bagi para wanita yang berstatus janda, apalagi tua dan tidak memiliki pekerjaan, hal itu menjadi pergumulan tersendiri bagi mereka. Karena itu, tidak berlebihan jika pada hari kematian Tabita mereka menangis sambil menunjukkan baju pakaian sebagai bukti perbuatan baik yang telah dilakukan Tabita. Di sisi lain, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul, ia juga memberi sedekah. Boleh dikatakan dermawan. Bahkan mungkin ikut menyokong pelayanan para rasul Kristus. Karena ia adalah seorang murid perempuan, pengikut Kristus. Perbuatan baik Tabita menjadi catatan tersendiri bagi Petrus untuk tidak menunda kedatangannya, sebab ia berguna di dalam pelayanan. Tabita telah mengambil bagian dalam dua hal. Yang pertama, Tabita dalam pelayanan penyokongan dana bagi pelayanan rasul-rasul. Yang kedua, menolong para janda. Secara sederhana, mungkin dapat kita katakan, Tabita meskipun hanya dengan jarum dan benang, telah memberi harapan baru bagi janda. Dengan kata lain, ia melakukan apa yang dapat ia lakukan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Dari nas ini kita diingatkan bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Jika saat ini kita masih hidup, maka hidup kita itu adalah kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Sebagaimana yang tertulis di dalam Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jika kita hidup atau mati, kita milik Tuhan. Demikian Tabita dalam nas ini menjadi kesaksian bagi kita bahwa hidup dan kematiannya adalah di tangan Tuhan. Sebagaimana janji Tuhan Yesus, ia akan menyertai murid-murid untuk dimampukan memberitakan Injil dengan tanda-tanda penyertaannya. Hal ini nyata dalam pengabaran Injil yang dilakukan oleh Petrus. Dengan kerendahan hati Petrus berdoa kepada Tuhan, memohon pengasihannya, dan Tuhan membangkitkan Tabita dari kematian. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan turut bekerja dalam pemberitaan Injil. Tuhan senantiasa menyertai para hambanya untuk mewartakan Injil. Jika kita benar-benar melakukan pekerjaan seturut dengan kehendak Tuhan, dan kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, kita percaya dan mengimani, menyertai Tuhan dalam kehidupan kita. Ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai langkah-langkah kehidupan kita. Kuasa Tuhan yang besar tidak hanya sebatas dapat membangkitkan Tabita dari kematian. Namun di balik dari kematian, ternyata ada yang hendak Tuhan tunjukkan kepada kita tentang bagaimana kasih dan kebaikan Tabita selama hidup. Kualitas hidup seseorang tidak ditentukan oleh panjangnya umur, tetapi bagaimana seseorang itu memperlihatkan buah iman yang menjadi kabar baik bagi banyak orang. Jika seandainya
hari ini kita meninggal, cobalah kita merenungkan kebaikan apakah yang dapat ditangisi orang lain atas kematian kita. Kita semua pasti mati. Waktu kita tidak tahu kapan saat. Karenanya, selagi hidup, kita perlu bertanya pada diri sendiri. Jika saya mati, apa yang akan dikatakan oleh teman-teman atau keluarga saya untuk mengenang saya? Apa yang akan Tuhan katakan tentang hidup saya? Jadi, marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan seperti Tabita, mari menjadi murid Kristus yang melayani seorang dengan yang lain, talenta dan keterampilan yang kita miliki. Hidup ini untuk melayani sesama. Hidup ini untuk menjadi berkat. Jangan sia-siakan kesempatan hidup ini. Berjalanlah dan jadilah berkat seluas-luasnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapa Sorgawi, firman-Mu telah kami sampaikan, firman-Mu telah kami dengar, biarlah firman-Mu yang telah kami bentangkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini Tuhan telah berbicara kepada kami melalui seorang murid perempuan Tabita, di mana masa hidupnya yang senantiasa memberikan damai sejahtera dan sukacita terhadap orang-orang sekitar. Jadikan kami alat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Alat-Mu untuk menyenangkan hati sesama kami. Menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kami. Supaya boleh Injil Kerajaan ilmu boleh hidup di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan melalui kesaksian hidup kami. Hidup yang kudus di dalam Tuhan. Sehingga orang lain boleh melihat bahwa Allah yang begitu besar ada dalam hidup kami. Demikian juga Tuhan pada saat ini. Biarlah setiap kesempatan yang kami miliki boleh kami lakukan sebaik-baiknya untuk menenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati setiap umat Tuhan yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu. Sepanjang minggu ini dalam kehidupan kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menjaga kami dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Tuhan, biarlah segala apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami boleh berbuah kebaikan. Terima kasih Bapa di surga atas kesehatan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami dalam minggu ini. Masih banyak Tuhan pekerjaan dan tugas yang akan kami selesaikan pada minggu-minggu dan hari-hari yang lain. Biarlah bersama-sama dengan Tuhan memberikan kekuatan, memberikan hikmat kepada kami, supaya kami dimampukan untuk mengelola hidup kami menjadi hidup yang bermakna, hidup yang menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga, ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian kita, seraya kita mengumpulkan persembahan kita yang ketiga. Dalam perlindungan-Mu
Sidang jemaat kami undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita serahkan persembahan kita ini di hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sidang jemaat, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, ibadah kita selesai, kita nyanyi terikat persaudaraan.
sekali. Horas, 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 horas. horas, horas. Aja, Pak. Horas, ya. Apa? Udah baik.